Siapakah pengikut Dajjal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Sejarah Islam yang disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut insya Allah akan kami sampaikan 4 golongan yang menurut riwayat hadis akan menjadi pengikut Dajjal. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, golongan kaum Yahudi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti Dajjal adalah orang Yahudi dari Asbahan atau Iran, dan jumlahnya ada 70.000 orang dan mereka memakai tilsan atau yang menutup pundak dan badan. Dikutip dari hadis riwayat Muslim nomor 2944. Di kalangan orang Yahudi, Dajjal dikenal dengan Al-Masih bin Dawud. Lihat Al-Yaum, Al-Akhir, Al-Qiyamah, Al-Sugra halaman 244. Syekh Salim bin Id Al-Hilali Hafizullah berkata, mengapa Nabi menyebutkan Yahudi Asbahan atau Iran secara khusus? Jawabnya, karena hubungan yang amat erat antara Yahudi dengan Syiah. Sejarah mencatat bahwa kaum Syiah sepanjang masa selalu membantu kaum Yahudi untuk menghancurkan kaum muslimin. Tidak seperti yang sering digambarkan oleh media-media penyesat sekarang yang menggambarkan bahwa kaum Syiah mengusir Yahudi dan memerdekakan negeri dari Yahudi. Demi Allah, semua itulah politik dan kedustaan. Dikutip dari Kasyat Syar Usul Sunnah Ahmad bin Hanbal nomor 9. Yang kedua, bangsa Turk. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal itu keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, nampaknya walau alam mereka adalah bangsa Turk yang menjadi penolong Dajjal nantinya. Bangsa Turk adalah sebuah rumpun besar atau gabungan kelompok etnis yang menghuni wilayah sebelah utara, tengah, dan barat Eurasia dan bertutur dalam bahasa Turki yang terdiri dari banyak dialek. Istilah Turk merepresentasikan sebuah etnolinguistik dan linguistik yang besar yang melingkupi berbagai masyarakat seperti Kazakh, Uzbek, Kirgiz, Uighur, Azerbaijani, Turkmen, Turki, dan lain-lain, juga merujuk pada masyarakat-masyarakat yang tersisa dalam sejarah seperti Gyeongnu, Kipchak, Afar Eurasia, Bulgar, Hun, Seljuk, Khazar, Ottoman, dan Timurid. Bersumber dari Wikipedia. Sebagian besar orang Turk memiliki asal-usul dari Asia Tengah, yaitu pegunungan Altai, dan bahasa Turk telah menyebar luas lewat migrasi dan invasi. Saat ini bangsa Turk tersebar di Asia Tengah, semenanjung Anatolia, wilayah Balkan, padang Siberia, dan Eropa Timur. Arti harfiah dari kata Turk adalah pelindung kepala, namun dapat juga berasal dari kata Tur yang merupakan cucu dari Nabi Nuh. Istilah Turk merujuk pada suku atau masyarakat Turk yang lebih spesifik, yaitu bangsa Turki yang mendiami negara Turki, yang merupakan anggota bangsa Turk dengan populasi terbesar. Dikutip dari Wikipedia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi bangsa Turk, yaitu kaum di mana wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Mereka memakai pakaian yang terbuat dari bulu dan berjalan dengan sandal yang terbuat dari bulu. Dikutip dari hadis riwayat Muslim nomor 2912. Dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian memerangi satu kaum yang sandal-sandal mereka terbuat dari bulu, dan kalian memerangi bangsa Turk yang bermata sipit, berwajah merah,
hidungnya pesek, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Dikutip dari hadis riwayat Bukhari nomor 3587. Yang ketiga, bangsa Arab. Namun, pengikut Dajjal juga ada yang berasal dari bangsa Arab karena kebodohan yang menimpa mereka, sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu yang cukup panjang. Rasulullah SAW bersabda, "Di antara fitnah Dajjal adalah ia akan berkata pada orang Arab, 'Bagaimana menurutmu jika aku membangkitkan ayah dan ibumu? Lalu engkau bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu. Apakah engkau mau?' Ia mau," jawab orang Arab tersebut. Lalu dua syaitan menyerupai bentuk ayah dan ibunya, lantas keduanya berkata, "Wahai anakku, ikutilah dia, yaitu Dajjal, karena dia adalah Rabbmu." Dikutip dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4077. Hadis ini syahih menurut Syekh Albani sebagaimana dalam Sahih Al-Jami nomor 7875. Yang keempat, kelompok Khawarij, orang-orang jahil dan orang-orang lemah iman. Ditambahkan lagi yang menjadi pengikut Dajjal adalah kelompok Khawarij, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut. Akan muncul suatu kelompok yang membaca Al-Quran tetapi tidak sampai pada tenggorokan mereka. Setiap kali muncul, mereka dibasmi habis hingga keluar pada pasukan besar mereka, yaitu Dajjal. Dikutip dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 174 dan dihasankan Syekh Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 2455. Jika kita sudah mengetahui bagaimana dahsyatnya fitnah Dajjal dan siapa saja yang menjadi pengikutnya, barangkali kita pun bisa termasuk karena kejahilan dan lemahnya iman. Maka sudah barang tentu kita harus mengetahui bagaimanakah cara melepaskan diri dari fitnah tersebut. Adapun agar terhindar dari fitnah Dajjal adalah sebagai berikut. Pertama, berpegang teguh dengan ajaran Islam. Modal utama untuk menghadapi fitnah Dajjal adalah dengan mengenal ajaran Islam yang benar, terutama lebih mendalami nama dan sifat Allah. Karena dengan mengetahui hal ini, seseorang pasti tidak akan tertipu dengan tipu muslihat Dajjal. Kedua, berlindung pada Allah dari fitnah Dajjal, terkhusus dalam sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian melakukan tasyahud, mintalah perlindungan pada Allah dari 4 perkara. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari kejelekan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal." Dikutip dari hadis riwayat Muslim nomor 588. Yang ketiga, menghafal surat Al-Kahf. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal." Dikutip dari hadis riwayat Muslim nomor 809. Yang keempat, menjauhi dari Dajjal. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa mendengar kemunculan Dajjal, maka menjauhlah darinya. Demi Allah, ada seseorang yang mendatangi Dajjal dan ia mengira bahwa ia punya iman yang kokoh. Malah ia menjadi pengikut Dajjal karena ia terkena subatnya ketika Dajjal itu muncul." Dikutip dari hadis riwayat Abu Daud. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini syahih, walau walam bisawab,